Hiduplah Zaid dengan Rasulullah, jadilah laki-laki yang tadi cuman budak gitu ya Bu ya, menjadi karena cerdas jadi orang terpelajar, orang yang bagus akhlaknya itu ya, kemudian juga cerdas, kemudian penurut gitu ya. Nah kemudian baginda Rasulullah menikahkan Zaid bin Harisah itu dengan Ummu Aiman, gitu. Jadi nikahnya dengan Ummu Aiman dulu Bu, gitu ya. Ternyata pernikahannya tidak berlangsung lama dengan Ummu Aiman itu. Jadi Zaid sering bertengkar dengan istrinya. Ternyata pernikahan itu nggak mudah ya Bu. Kita juga proses mengenal satu sama lain itu butuh waktu ya, 1-2 tahun. Nah Zaid dengan Ummu Aiman juga nggak nyambung gitu Bu. Ya pernikahan itu kalau kita sambung-sambungkan banyak nyambungnya, banyak yang nggak nyambungnya Bu. Banyak nggak nyambungnya ya, sampai sekarang Bu. Sampai sekarang masih aja ada yang kok kayak gini sih gitu ya. Sebenarnya seperti itu ya, kalau kita masuk ke area perbedaan, kekurangan, pasti nggak bakal ada nyambungnya. Justru kita mencintai kekurangan gitu, melengkapi kekurangan, itulah fungsi kita. Jadi bukan mencari yang sempurna gitu. Suami saya kenapa ya ibadahnya nggak bagus-bagus, udah bertambah umur juga, bukan begitu. Fungsi kita di situ adalah melengkapi gitu Bu, bukan suami saya mah udah tua tapi sholatnya masih susah, kesel. Nggak usah kesel Bu, doakan gitu, kemudian ingatkan gitu ya, terus doakan saja. Justru kita mencintai, kalau kita tinggalkan, kita masih mau membangunkan dia, mau gitu ya dengan sabar menemani dia. Kalau kita tinggalkan, wah tambah bablas ibadahnya. Nah itulah fungsi kita di situ, melengkapi gitu ya. Anak kita juga sama, kesel dengan anak, enggak usah kesel gitu Bu. Kita serahkan ya sama Allah. Ya Allah, itu anak titipan darimu, suami juga darimu. Itu amanah kepada hamba. Hamba tidak bisa apa-apa ya Allah, hanya bisa mendoakan. Ketika hamba tidak sanggup, hamba serahkan kepadamu. Suami punyamu, anak juga milikmu, saya serahkan kepadamu. Gitu aja Bu. Ya. Nah, pernikahan itu tidak gampang gitu ya. Zaid itu sudah cerdas juga, sudah menjadi terpelajar gitu ya. Tapi mungkin dalam masalah perasaan perempuan ya, akhirnya bercerailah dengan Ummu Aiman. Ya, nah itulah kebanyakannya bukan karena kecerdasan, bukan karena kepintaran, tetapi masalah perasaan kan ya. Menikah itu kan beratnya di situ ya Bu. Beratnya di situ gitu ya, menghargai perasaan. Kalau pangkat mungkin suami bisa hebat ya di dunia kerjanya, tapi di rumah gitu ya, apakah bisa menghargai perasaan istrinya? Dia bisa menghargai perasaan bawahannya. Di rumah kadang kepada istrinya memperlakukan seenaknya. Nah itulah sulitnya pernikahan itu, di situ mainnya di perasaan gitu ya. Maka banyak perempuan jadi korban korban perasaan. Tapi kok gemuk-gemuk? Berarti bahagia ya, dibawa, enjoy ya. Dinikmati berarti ya. Iya, kalau kita kurus malah ada apa ya? Kok sekarang jadi kurus? Jangan-jangan gitu ya Bu. Jadi mendingan ya seperti itulah. Jadi masalah perasaan. Nah Zaid pun seperti itu, cerdas gitu ya, sudah menjadi terpelajar meskipun awalnya budak, tapi masalah perasaan mungkin begitu ya, tidak bisa. Cerailah dengan Ummu Aiman. Kemudian karena Zaid ini memang bagus gitu ya, harus yang terbaik ini kata baginda Rasul, harus dapat istri yang baik juga gitu ya. Akhirnya dinikahkan Bu dengan Zainab binti Jahsy ini, anak bangsawan gitu ya. Karena Nabi pun tidak mungkin menikahkan Zaid dengan Zainab kalau Zaid itu laki-laki biasa gitu, tapi cerdas gitu,
bagus gitu ya, sudah terpelajar gitu ya, makanya dilamarkan Zainab itu oleh baginda Rasul untuk Zaid kepada ayahnya. Nah menikahlah. Sebenarnya Zainab itu dia inginnya dinikahi oleh Rasulullah pada saat itu. Tetapi Rasulullah memberikan Zaid kepada dia gitu ya. Nggak apa-apalah gitu ya. Zainab tuh sebenarnya pingin dinikahi oleh Rasulullah pada saat itu karena memang sudah jadi perempuan yang solehah gitu Bu Zainab itu, dan dia merasa saya kayaknya pantas jadi istri Rasulullah gitu. Tapi ketika dinikahkan dengan Zaid, ya saya menerima gitu, menikah dengan Zaid. Namun apa yang terjadi sama Bu, pernikahan dengan Zaid pun tidak berlangsung lama. Iya, jadi ya masalah perasaan lagi kayaknya Bu ya. Masalah-masalah yang ya gitulah ya Bu. Sebenarnya masalah pernikahan itu masalah yang terjadi dalam pernikahan kan bukan masalah yang besar-besar ya. Biasanya kurang menghargai pasangan dan sebagainya. Nah, kehidupan pernikahan dengan Zainab binti Jahsy pun sama gitu ya. Kering gitu ya Bu, kurang romantis gitu Zaid itu gitu ya. Jadi ya kan ada yang begitu ya Bu ya. Tapi kalau menurut saya namanya laki-laki mah romantisnya sebelum nikah ya. Kalau udah nikah mah biasa aja ya. Dulu waktu belum menikah ngasih bunga gitu ya. Nah kalau sudah memiliki mah biasa aja gitu. Nah mungkin ya hilang romantisnya gitu. Ada yang menuntut begitu ya Bu. Nah seperti itulah kehidupan pernikahan rata-rata ya hilang romantis. Jadi tegasnya mau bagus, ibadahnya bagus, tapi kurang gimana ya diperlakukan. Saya tuh pernah punya teman Bu, curhat, anaknya banyak Bu, 6. Tapi dia kalau cerita bilangnya dia nggak bahagia terus sama suaminya itu. Kalau curhat itu kesel terus. Tapi anaknya 6 gitu loh Bu. Kata dia saya tuh pengen cerai gitu ya. Kalau pulang itu seminggu sekali. Dia itu seneng mobil-mobil tua. Jadi kalau seminggu sekali bukan istrinya yang diajak jalan-jalan gitu ya, main, tapi ngoprek mobil itu. Bisa 2 hari itu kalau Sabtu Minggu libur itu hanya mobil aja yang dioprek, bukan istrinya gitu. Kita mau dandan mau siap juga ngoprek aja, senengnya Bu, senengnya itu mobil itu. Kata dia pengen cerai gitu ya. Awalnya kita mikir masa udah anak 6 gitu ya, masa nggak bahagia. Kata dia suaminya tuh dingin gitu ya, begitu aja. Kalau nonton TV nonton aja, nggak pernah ngajak ngobrol gitu. Kalau pulang itu ngoprek mobil gitu. Kalau ngadu masalah anak-anak juga dia aja urus anak sakit, daftarin sekolah. Paling kalau ditanya Pak ini anak lagi nih, aku mama terserah gitu. Bener loh Bu cerai. Kita kaget pada anak udah besar-besar, udah ada yang sarjana, udah itu. Loh kenapa gitu sampai dia bilang udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat, udah nggak sanggup gitu ya. Jadi hidup serumah tapi kayak gitu aja katanya. Anaknya banyak. Iya, akhirnya dia bercerai Bu, bercerai dan dia dapat lagi menikah lagi dengan suaminya yang ibaratnya Bu penghasilannya apa segala macam itu beda dengan suami yang pertama gitu. Tapi kata dia bahagia karena anaknya itu kan sekarang udah besar ya, beliau yang ke-6 saja udah SMA lah gitu, ibaratnya udah nggak butuh dia lagi, anaknya udah banyak yang menikah lah gitu ya. Dia bilang suaminya itu kalau pulang yang kedua ini Bu, rumah tangga dia beresin gitu. Terus kalau istrinya sakit dipijitin. Nah dia pengen kayak begitu, dipijitin ternyata gitu ya. Kalau keundangan, dulu kalau keundangan itu nggak pernah sama suaminya Bu, ini mah berdua keundangan. Dia pengen kayak begitu ternyata. Kebutuhan dia begitu. Padahal dulu suaminya uangnya banyak Bu, banyak. Kalau kita dengar gajinya berapa waktu itu 55 juta. Dia cerita, kata kita 55 juta gitu ya. Gaji itu loh Bu, itu tahun berapa ya? Dia cerita begitu. Kata kita mah banyak, tapi kata dia nggak bahagia. Nah nikah dengan suami dia yang kedua ini
sakit dipijitin gitu Bu. Kalau ke undangan tuh berdua kemana tuh dicandain gitu. Kata dia bahagia gitu. Nah begitu ya. Ternyata kebahagiaan itu ya bisa jadi kebutuhannya. Tapi ada juga loh istri yang senang dikasih uang gitu ya. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada yang senang diajak belajar, ada gitu Bu. Ada. Makanya di keluarga itu ada yang suaminya sekolah lagi, istrinya sekolah lagi karena memang senang sekolah. Kalau orang thinking Bu, kalau dalam metode kepribadian senangnya belajar. Kepada istri yang thinking, izinkan aja banyak belajar. Itu senang Bu. Kalau istrinya feeling, tadi tuh Bu, dihibur, disayang-sayang, kemudian diperlakukan. Tadi tuh kalau istrinya feeling. Kalau istrinya sensing, senangnya dikasih hadiah, baju bagus, itu Bu, perhiasan, uang, itu kalau istrinya sensing. Kalau istrinya intuiting, diajak tantangan atau sesuatu yang baru. Orang intuiting itu orang yang daya hayalnya atau otak kanannya lebih mendominasi. Jadi dia senang, Bu, udah tahu belum kesini? Itu. Yang belum pernah terjamah, yang sesuatu yang unik, yang baru, itu orang intuiting Bu. Itu ya. Jadi kalau istri itu seperti itu. Tapi kalau orang sensing mah kasih hadiah aja Bu, perhiasan, baju baru, itu senang gitu. Ya uang gitu. Itu ada yang begitu memang. Nah istri itu dia nggak butuh Bu. Yang itu suami itu perhatian, ditanya kayak gitu. Bahagia banget. Nah ini orang feeling. Nah itulah sebenarnya seni dalam pernikahan ya. Makanya semua Allah ciptakan berbeda karakternya. Maka semua orang punya karpet merahnya, ibaratnya punya kelebihannya. Ya, meskipun sebenarnya tidak mendominasi ya Bu. Tidak, intinya tidak harus seperti itu. Tetapi ada kecenderungan otak kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah itu beda gitu Bu. Ada dominasinya. Ada dominasinya dalam otak itu. Nah nanti kalau ikutan pelatihan neuroscience ya tentang ilmu otak, nah ini nanti dibongkar Bu. Jadi ada dominasi otak itu, maka kecerdasan seseorang akan lebih mudah diarahkan. Kemudian kebiasaannya juga akan lebih mudah diarahkan. Terus kemudian tadi Bu, kebutuhan perasaannya, termasuk penyakitnya. Kecenderungan penyakit dari dominasi otak kanan apa dan sebagainya itu ada gitu. Itulah hebatnya ya ilmu yang sudah dikembangkan oleh manusia.